Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Gustama, dari Universitas Muhammadiyah Malang, Ilmu Hukum. Jadi alasan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi kewajiban saya terkait dengan mata kuliah yang saya ambil sekarang, yaitu Hukum Pidana Khusus atau Pidana 3, yang dibebankan oleh Bapak Yaris selaku perwakilan dari Bu Sinta. Jadi dalam ketentuan tugas tersebut ialah beliau, atau dalam hal ini Bapak Yaris, menyuruh kami untuk membuat satu kelompok yang terdiri dari dua anggota. Yang mana di sini nanti saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu Saudara Sedi Hikmal, yang akan menjelaskan pokok materi terakhir dari video ini. Jadi dalam tugas tersebut ialah beliau menyuruh kami untuk menjelaskan terkait dengan yang pertama, tindak pidana korupsi. Yang kedua, tindak pidana pencucian uang. Dan yang terakhir ialah gabungan antara poin pertama dan kedua, yaitu tindak pidana korupsi yang memakai pencucian uang. Jadi tanpa basa-basi lagi, dan untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai dari sekarang. Jadi kita akan membahas dengan poin pertama, yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sendiri itu disusun berdasarkan dua istilah, yaitu tindak pidana dan korupsi. Korupsi itu sendiri merupakan suatu kata yang sangat umum atau sering didengar oleh kebanyakan orang di seluruh dunia, bukan hanya di negara Indonesia. Dikarenakan apa? Korupsi sendiri itu merupakan suatu eksistensi yang dalam perkembangannya sendiri itu sangat luas atau sangat besar dalam perkembangan suatu negara. Jadi di mana ada suatu negara, di situ pasti ada korupsi. Jadi seakan-akan sudah saling menyatu antara korupsi dan negara. Dalam Indonesia pun korupsi sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tepatnya dalam pasal 3. Jadi apa yang tertulis dalam pasal 3 itu berbunyi, korupsi merupakan suatu kegiatan atau perbuatan di mana itu bisa dilakukan bisa dilakukan satu orang ataupun beberapa orang yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain ataupun korporasi yang secara wewenang, secara tugas itu tidak diperbolehkan oleh negara, atau dalam hal ini bertolak belakang dengan kewenangan yang semestinya diberikan oleh negara. Dan dalam perbuatannya tersebut itu merugikan ekonomi negara. Itu yang tertulis atau yang dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang korupsi. Secara definisi hukum sendiri, definisi hukum di Indonesia maksud saya, korupsi itu meliputi 7 jenis, yaitu kerugian keuangan negara, yang kedua pemerasan, ketiga kecurangan, keempat penyuapan, kelima penggelapan kewenangan, keenam benturan perbuatan yaitu terkait dengan jasa dan barang, dan yang terakhir ialah gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Terkait dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menjelaskan apa itu korupsi. Pada dasarnya secara unsur
Dalam pasal tersebut mencangkup 4 unsur penting pembentuk atau penjelas terkait dengan korupsi. Unsur pertama ialah setiap orang. Kemudian unsur kedua ialah melawan hukum. Ketiga, untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Dan yang keempat, kegiatan itu merugikan perekonomian negara. Jadi di sini saya akan membahas terkait unsur per unsur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tepatnya dalam pasal 3 yang menjelaskan tentang apa itu korupsi. Jadi unsur pertama yaitu setiap orang. Jadi setiap orang yang dimaksud ini ialah bisa individu ataupun orang lain. Yang mana ini bisa saja yang dimaksud ialah korporasi. Tapi korporasi itu sendiri dijelaskan itu merupakan suatu perkumpulan orang ataupun himpunan kekayaan yang terorganisasi dengan baik. Nah, itu terkait dengan pengertian unsur poin pertama. Kemudian unsur yang kedua yaitu melawan hukum, secara melawan hukum. Di sini saya akan membaginya terkait dengan perbuatan itu melawan hukum secara formil dan perbuatan hukum itu melawan secara material. Jadi yang secara formil. Dalam hal ini perbuatan atau korupsi itu melawan hukum secara formil itu dikarenakan melanggar undang-undang tertulis yang ada dalam Indonesia atau dalam hal ini undang-undang. Kemudian tindakan secara melawan hukum dalam ruang lingkup material. Jadi perbuatan itu dirasa tidak pantas ada dalam ruang lingkup bermasyarakat. Jadi pada hakikatnya tindakan melawan hukum secara material ini lebih bertitik moralkan kepada norma itu sendiri. Kemudian unsur ketiga ialah memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, dalam hal ini bisa saja korporasi. Tapi kita lebih berfokus kepada kalimat memperkaya diri. Jadi memperkaya sendiri secara harfiah, memperkaya merupakan suatu kata yang memiliki arti bertambahnya kekayaan, menambah kekayaan. Kemudian kaya sendiri secara harfiah juga memiliki arti yaitu memiliki banyak harta, bisa saja uang ataupun barang-barang mewah lainnya yang memang berharga. Secara harfiah sendiri dalam literatur yang saya baca bahwasanya pengertian antara memperkaya secara harfiah dan undang-undang bisa dianggap sama dikarenakan memang perbedaan atau persamaan pengertian dalam memperkaya itu sendiri cukup bisa ditoleransi. Jadi di sini saya mengambil pengertian secara harfiah saja. Kemudian unsur yang keempat sekaligus menjadi unsur yang terakhir yang akan saya bahas, yaitu terkait dengan keuangan, merugikan keuangan ataupun perekonomian negara. Di sini saya akan membahas terkait 2 poin, yaitu yang pertama keuangan, yang kedua ialah terkait dengan perekonomian negara. Jadi yang pertama terkait dengan keuangan. Keuangan yang dimaksud ini ialah keuangan yang baik itu dipisahkan dan tidak dipisahkan secara hak dan kewajiban. Yang kemudian
terkait dengan perekonomian negara. Di sini yang dimaksud ialah eh, perekonomian itu yang secara kita tahu ialah perekonomian negara kita itu disusun atas asas kekeluargaan dengan tujuan ialah kemakmuran masyarakat. Jadi dalam hal ini ialah sinergis antara pusat maupun daerah itu harus dapat digerakkan dengan peraturan perundang-undangan yang bertitik tolak kepada Undang-Undang 1945, tepatnya dalam pasal 33 ayat 1 yang sebelumnya itu saya bahas terkait dengan asas kekeluargaan, perekonomian digerakkan dengan asas kekeluargaan. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan contoh kasus. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan contoh kasus yang sekiranya dapat atau mudah dimengerti kepada para penonton. Jadi gampangannya di sini ada dua orang, si A dan si B. Jadi si A itu merupakan pemimpin suatu lembaga, sementara si B ialah bawahannya. Di sini si A itu memberikan kewenangan kepada si B untuk menggunakan uang lembaga untuk membangun suatu proyek guna untuk memperluas jaringan lembaga tersebut. Akan tetapi uang yang seharusnya digunakan si B itu untuk membangun cabang lembaga bersangkutan itu tidak digunakan 100% untuk pembangunan, melainkan hanya digunakan 80%, sementara 20%-nya itu sendiri itu masuk ke dalam rekening pribadinya si B. Nah, kasus ini itu bisa disebut sebagai korupsi. Jadi mungkin itu terkait dengan pembahasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya kita akan masuk ke poin kedua, yaitu terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana ini sering juga disebut dengan money laundering. Dan tindak pidana ini mempunyai ciri khas bahwasanya bentuk kejahatan ini ialah kejahatan ganda, bukan kejahatan tunggal. Dalam artian ini merupakan tindak pidana kejahatan lanjutan. Itu merupakan ciri khas dari tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Terkait dengan pengertiannya sendiri, tindak pidana pencucian uang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, tepatnya di dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi pencucian uang ialah kegiatan untuk mentransfer, menyumbangkan, membelanjakan dan lain hal sebagainya harta kekayaan yang diduga merupakan harta kekayaan yang tidak diketahui asal usulnya. Hal ini bertujuan untuk menyembunyikan terkait dengan asal usul harta kekayaan tersebut. Ada 3 tahapan terkait dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu yang pertama penempatan atau placement, yang kedua transfer atau layering, dan yang ketiga ialah menggunakan uang atau harta kekayaan itu atau integration. Yang pertama terkait dengan penempatan atau placement. Jadi penempatan atau placement itu sendiri biasanya diupayakan atau direalisasikan dalam bentuk ialah menempatkan uang tersebut dalam bank atau bisa saja membeli barang-barang yang berharga, atau juga bisa membiayai suatu usaha agar atau
agar dipandang itu sah. Jadi yang poin pertama yaitu penempatan atau placement. Biasanya penempatan atau placement ini direalisasikan dalam usaha satu, penempatan di dalam bank. Kemudian yang kedua, menyetorkan uang tunai. Ketiga, melakukan pembiayaan suatu usaha agar atau supaya dianggap sah atau seolah-olah usaha itu sah. Dan yang terakhir ialah memberi atau membeli barang-barang berharga. Kemudian yang kedua ialah transfer atau layering. Jadi bentuk usaha atau kegiatan yang dilakukan pelaku dalam transfer ini ialah satu, transfer bank atau transfer dana antara satu bank ke bank lain atau satu daerah ke daerah yang lain ataupun antar negara. Dan yang kedua ialah penggunaan simpan tunai untuk memperkuat seakan-akan ini merupakan suatu hal yang sah. Dan yang ketiga ialah memindahkan uang tunai antar batas negara melalui jaringan usaha yang sah atau shell company. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir ialah menggunakan kekayaan atau integration. Jadi menggunakan kekayaan ini ialah si pelaku melakukan investasi terhadap uang yang ia dapatkan melalui praktek pencucian uang tadi supaya hal ini tidak diketahui oleh KPK ataupun kepolisian. Kemudian terkait dengan contoh kasus tindak pidana pencucian uang itu sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya tindak pidana pencucian uang itu bisa melalui 3 tahapan. Yang pertama ialah placement atau penempatan, yang kedua transfer atau layering, dan yang terakhir atau yang ketiga ialah menggunakan kekayaan atau integration. Jadi semua hal yang saya sampaikan tadi atau sebelum-sebelumnya itu sudah meliputi contoh kasus dalam tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Dikarenakan pada esensinya ialah pencucian uang itu merupakan suatu upaya si pelaku untuk menghabiskan hasil uang yang ia peroleh guna untuk menyingkirkan asal usul atau menyembunyikan asal usul dari mana ia mendapatkan harta kekayaan itu. Itu saja mungkin terkait dengan poin yang kedua atau nomor 2 soal tindak pidana pencucian uang. Dan yang terakhir, poin ketiga akan disampaikan kepada atau oleh teman saya yaitu saudara Cindy Kemal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya saya akan membahas poin C, yaitu hubungan tindak pidana korupsi dengan pencucian uang. Tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu yang relatif lama, sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi di masa lalu, agar dapat mengembalikan harta kekayaan negara yang telah hilang. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan bermasyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Sebenarnya berbagai cara telah ditempuh untuk memberantas korupsi, bersamaan dengan semakin canggihnya modus operandi tindak pidana korupsi. Pada dasarnya, praktek korupsi berlangsung dengan adanya kerjasama antara dua pihak, yaitu yang mengambil atau menerima dan dengan pihak yang memberikan.
Mungkin dalam hal korupsi bisa saja terjadi tanpa ada pihak yang secara aktif menjadi pemberi. Misalnya, dalam hal seseorang yang telah melakukan korupsi dengan mengambil dana negara atau masyarakat yang ada di bawah kewenangan atau pengelolaannya. Jika yang bersangkutan mengambil uang itu untuk kepentingan sendiri, disebut dengan tindak korupsi yang sama saja dengan pencurian biasa, hanya modus operandinya yang berbeda. Namun jika melakukan tindak korupsi dengan penyalahgunaan wewenang seseorang yang menerima suap dari orang lain sehubungan dengan jabatannya, maka ada dua pihak yang melakukan korupsi, yaitu pihak yang menerima suap dan pihak yang memberikannya. Untuk pemberantasan korupsi ini tidak terlepas dari predikat yang disandang bangsa kita, seperti publikasi yang memuat predikat negara terkorupsi yang telah dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia, meluncurkan hasil indeks persepsi korupsi pada tahun 2009. Surveinya mencakup 180 negara. Indonesia berada pada tingkat 145 dari 180 negara dengan nilai indeksnya 2,3. Di tahun 2010, survei mencakup 178 negara. Indonesia berada pada tingkat 110 dengan nilai indeksnya 2,8. Dan pada tahun 2011 naik menjadi peringkat 100 dari 182 negara dengan nilai indeks 3,0. Untuk tahun 2012, peringkat Indonesia merosot menjadi keurutan 118 dari 176 negara yang diukur. Hal ini selaras dengan laporan Transparansi Internasional 2013 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup. Indonesia pada urutan ke-118 dari 175 negara dengan nilai 2,3 dari total skor 10. Selanjutnya yaitu istilah pencucian uang atau money laundering. Dikenal sejak 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah ini berkaitan erat dengan perusahaan laundry. Pada saat itu, kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal atau hasil kejahatan. Di Indonesia sendiri, pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencurian uang. Namun, undang-undang ini secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ternyata tidak mampu memberantas kejahatan ini. Undang-undang ini 1 tahun kemudian diubah dan dikeluarkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Seiring berjalannya waktu, pemerintah bersama badan legislatif memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan kejahatan ini. Oleh karena itu, dibentuk upaya preventif pencegahan yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus-menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kejahatan pencucian uang semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganan dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerjasama antar negara. Gerakan ini disebabkan karena maraknya pencurian uang, padahal belum banyak negara yang menyusun sistem hukum untuk memerangi atau menetapkan sebagai kejahatan. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya pemproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah, sehingga uang tersebut tampak bersih dan tampak halal. Dengan demikian, asal-usul uang itu tertutupi. Para pihak banyak yang sependapat bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk selanjutnya disingkat UU TPPU lebih efektif untuk memulihkan keuangan negara dalam hal pengembalian aset jika dibanding dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor. Alasannya karena UU TPPU menggunakan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, yaitu dengan pendekatan follow the money untuk mendeteksi TPPU dan tindak pidana lainnya. Penggabungan kasus korupsi dengan TPPU dapat dinilai memberikan keuntungan tersendiri dalam penanganan perkara korupsi.
Pertama, lebih banyak aktor yang terjerat termasuk korporasi. Kedua, hukumannya lebih maksimal. Ketiga, mengefektifkan pengembalian aset negara. Dan keempat, memiskinkan koruptor. Keterkaitan tindak pidana secara jelas dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal predikat crime adalah tindak pidana yang memicu sumber terjadinya tindak pidana pencucian uang. Sehingga penanganan perkara tindak pidana pencucian uang mempunyai arti penting bagi pengembalian aset negara terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Rumusan delik dalam UU TPPU dan pembuktian tindak pidana asal diatur dalam pasal 3, 4, dan pasal 5. Dari rumusan pasal-pasal itu, nampak bahwa tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik yang khusus yang berbeda dengan tindak pidana yang lain, yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang yang merupakan follow-up crime, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai core crime atau predikat crime. Bila dilihat dari kronologi pembuatan, maka tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadi predikat crime terlebih dahulu. Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kerugian negara dari tindak pidana korupsi pada putusan Mahkamah Agung nomor 1605 K Pidana Sub tahun 2014, Hakim Pengadilan Negeri menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap kasus korupsi tersebut, yaitu dengan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara, denda, dan membayar uang pengganti dan merampas aset yang dimiliki terdakwa dari hasil tindak pidana. Pada tingkat pengadilan tinggi, majelis hakim hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan yang dalam amar putusannya hanya menaikkan hukuman penjara kepada terdakwa menjadi 6 tahun penjara. Dan pada tingkat kasasi, majelis hakim yang hanya mengganti pidana kurungan menjadi 6 bulan apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa dan mengganti pidana penjara selama 2 tahun apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti. Dari hasil analisis kasus terhadap putusan Mahkamah Agung ini, pada pertimbangan hakim, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sumatera Utara dapat dikemukakan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan tidak berpedoman pada UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU nomor 1 2000 tentang pembendaharaan negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara yang sangat jelas memberikan kepada BPK dalam menentukan kerugian keuangan negara atau daerah. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Peningkatan kualitas ini merupakan satu hal yang sangat penting terutama pada lembaga-lembaga penting seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, PPATK, dan penyedia jasa keuangan. Diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan bahaya dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan akibat tindak pidana pencucian uang yang tidak merugikan secara langsung, sehingga bahaya kurang disadari oleh masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.